Ini tim saya lagi berkumpul ya, usianya masih antara 13-14, yang paling tua cuma usia 17. Nah, masih muda. Kenal maka tak sayang. Harapan saya nanti kita berkenalan di atas. Kalau sebelum berangkat kita berdoa menurut doa mulai. Secara tim ya, banyak background, banyak latar belakang. Kita semakin kesini terus semakin menemukan bukti-bukti yang selama ini menjadi asumsi dari netizen. Hai guys, Gila. di desa 2 yang sekarang kita ke sana ada titik terang yang sudah kita riset. Kita saat riset sudah menemukan titik terang. Kita perlu membuktikan. Pembuktiannya secara fisik, situs-situsnya, dan secara spiritual. Kita berangkat kemana, Mas? Ini mau Naik ke puncak gunung, Pak. Siap naik. Oke, kita mau naik ke atas. Kalau kita nyanyi jalan jaya. Di balik video yang bagus itu ada fotografer kayak gini, guys. Fotografernya kayak gitu, guys. Jalannya nanjak.
Aman Kang, aman. Nah, serius aman enggak? Aman biasa nekat mereka. Ada yang juga enggak mereka. Aman enggak serius? Ya. Kap iki sama-sama nikap. Manikap. Sama nikap, Manikap bahasa bahasa Thailand sama nikap. Manikap Sama nikap. kita Thailand. Ngantar kemana ya Mas? Ini mau jalan-jalan ke gunung lereng Gunung Raung Manikap. sama nikap. Manikap. Swadikap. Swadikap. Sama nikap, sama nikap. Ya ini tim potternya dari Cina ini namanya Swadikap. Cuilanseng. Cuilanseng, Cuilantai. Cuilantong, Cuilantai. keluar dari Pojokan. Cuilantai. Guys, ini kan udah nyampe ya, belasan Candi Jiwa. Apapun kameranya tetap kena kepalanya. Oke. Terima kasih. Mystery Seekers, kita udah sampai di wilayah situs ya. 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 Di sini kita bakal menelusuri apakah ini berkaitan dengan cerita kakak di desa penari dan apa gitu loh kaitannya. Ya, Oke. mungkin di sini bisa dinamakan Napak Tilas. Di sini ada sebuah situs Batu Lingga, dan kalau memang pengen lihat saya jelaskan sambil jalan. Oke, kita bersama Mas Adrian dari Jejak Lepas YouTube channel ya. Kalau di sini kan bentuknya itu seperti petilasan lingga siwa yang pada umumnya, cuma ini benar-benar situs purbakala. Dan di depan situs itu ada hamparan ya, kira-kira ukurannya 4-3 meteran. Itu mungkin dulunya bangunan. Dan mungkin dulunya itu ada tiang-tiang seperti apa, tempat untuk pemujaan. Oke. Soalnya batu-batunya masih tersusun. Dan di sebelah utaranya itu bekas candi ya, tapi sudah hancur. Tapi batu-batu besarnya itu masih ada. Masih bisa dilihat ya. Ya, masih bisa dilihat. Ini berapa lama nih kira-kira? Kalau berapa lamanya cukup lama ya, karena ini memang situs purbakala. Jadi mungkin masih zaman kerajaan lah. Udah sangat-sangat lama ya. Ya, Jarak dari depan sampai ke sini jalan kaki butuh
Berapa lama jalan kaki? Mungkin jalan kaki 300-400 meteran. Oh, udah nyampe, deket ya? Dekat. Oke, nah kita udah nyampe di situs Linggayoni ya. Ya, Linggayoni. Dan ini dia situs Linggayoninya. Boleh diceritakan lebih dalam nggak mengenai situs ini, Kak? Untuk situs ini, situs Linggayoni, yaitu situs Batu Siwa ya. Ini adalah situs purbakala, bisa dilihat bahwa ini memang sangat lama sekali batu-batunya, dan di sebelah utara ini ada bekas candi juga, kawasan candi, bisa dilihat batu-batunya yang kemungkinan hancur dimakan manusia. Mungkin bisa lihat sini kawasan candi juga. Dan di depan Linggasiwa itu ada seperti hamparan bangunan, jadi terasnya masih kelihatan. Di depan itu masih teras, ukuran sekitar 4 meter atau 5 meter ini ukurannya. Jadi memang ini tempat pemujaan umat agama Hindu, sepertinya seperti itu. Dan usianya udah lama banget, lama mungkin banget. ratusan tahun ya. Bahkan ribuan tahun, kalau mungkin. melihat dari batu-batunya. Oke. Gitu. Nah, ini kan berada bener-bener di tengah hutan. Bahkan kita tadi dari jalan utama juga harus masuk lagi. Ya, masuk jalan Nah, kaki. apakah ada kaitan dengan cerita kakak di Desa Penari? Kalau kaitan mungkin dugaan ya, dugaan mungkin ini area napak tilasnya. Yang dimaksud dalam ceritanya. Ya, Oke. dugaan sih. Berarti kalau kita balik lagi ke cerita horor dan film, ada napak tilas yang di tengah hutan, kemungkinan dugaannya ini. Di sini. Dari SD 7 yang ada di selatan tempat parkir tadi. Oh, tadi yang di bawah itu Pak ya? Jadi khusus anak-anak yang ada di sini nih nggak usah belajar ke bawah. Cuma belajarnya di sini. Cuma rayonnya ikut SD 7 itu. Oke, Mystery Seekers, kita sudah sampai di Dusun Slengit, Desa Jamberani, yang berada di ketinggian sangat jauh di tengah hutan. Dan kita mampir karena melihat di sini ada pemukiman warga, tidak terlalu banyak. Dan di samping saya sudah ada salah satu warga, kita ajak kenalan dulu. Halo Pak. Halo. Selamat sore Pak. Selamat sore.
Palangkaraya. Ini maaf dengan Bapak siapa? Saya Pak War. Pak War. Bapak asli warga sini ya Pak? Iya, Sudah sejak kapan tinggal sini Pak? sejak 2002. Sejak tahun 2002. Berarti sudah 20 tahun di sini ya Pak? Iya, Saat itu Bapak pindah ke sini sudah ada pemukiman ini kan? Atau udah ada. Sudah ada. Nah Bapak sendiri tahu nggak sih asal usul pemukiman di sini? Asal usulnya itu dulunya katanya kakak-kakak saya yang di sini, yang sebelum saya itu dia semua itu Darung orang-orang. Darung. Darung itu apa tuh Pak? Darung itu ya sementara dia kerja di sini, baru kalau udah berhasil pulang ke kampung. Oh ya Pak, saya juga mau menanyakan nih pertanyaan terakhir. Nah, di sini Bapak selama 20 tahun tinggal di sini, apakah pernah ada mahasiswa yang melakukan KKN di sini? Kayaknya nggak ada. Selama ini belum ada ternyata. Jadi begitu Mr. Seekers. Di desa yang kalau kita lihat ya ini dari penampakannya ini sesuai dengan gambaran dari cerita di Street Horror dan juga di filmnya. Tapi waktu kita verifikasi kepada warga di sini, selama bapaknya 20 tahun tinggal di sini, belum ada mahasiswa yang melakukan KKN. Belum ada. Yang paling ujung sana. Nah, yang ini ada orang. Oh ini bapaknya kasih Pak De. Yang 3 dan 4 itu kalau 1 2 di sana ada. 1 2 ada. Berarti yang ini 2 ini enggak ada. Belum ada. 2 itu tidak di Pak. Wah. Yang ke sana ada lagi. Ada berapa orang? Semuanya ada. Ini yang menghadap ke sini enggak ada, Pak. Tadi kita kesana mau kasih sendiri aja. Oh, lainnya ada Pak? Lainnya ada Pak? Lainnya yang sana. Lainnya enak ya? Enak ya? Ya. Orangnya pulang besok kembali. Boleh diantar Pak War? Boleh. Kamu ngapain di sini? Ayo silahkan Berbicara dengan ini kades saya yang baru nantinya ya. berbicara dengan warga lokal. Ya, serlai indikasi. Saya tidak mencari indikasi. Saya tidak mencari indikasi. Saya mencari informasi. Siap menuai anu. Perjalanan malam Siap Itu nemu menolong. Oke, ngomong remio, enggak usah telinga-telinga.
pada sapi. Celingnya. Terakhir omahe nang kene duduk iki. Ngomong arep rene ta? Gak mau ketek kok omahe. Ya, Mas Pur. Ada siapakah? Delok ya mulai mau. Ini dengan Mbah Mbak Wat ya, lagi nggak pakai topeng. Sorry Mbak Wat, nggak apa-apa. Dari belakang aja Mbak Wat. Ya, ini sama Mbak Wat ini dari belakang nih. Oke. Aduh Kak, ini rumah di tengah hutan pinus yang di channelnya Gubuk ya. Weh. Kanang salah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, gak kelihatan sama sekali. Mas pernah ngalamin ada mahasiswa yang nginep ke sini atau punya program kerja di sini nggak? Kalau untuk mahasiswa nginep itu sering di sini. Tapi untuk kegiatannya itu bakti sosial gitu. Cuma sekedar bakti sosial. Berapa lama? Cuma sehari 2 hari? Ada yang sampai 2 hari. Paling lama itu 3 hari. Paling lama 3 hari. Tidak lebih dari 3 hari. Tidak lebih. Cuma bakti sosial aja. Iya, kegiatannya bakti sosial. Setiap bulan ada atau Enggak setiap bulan sih. Kalau sebelum pandemi itu hampir 3 bulan kali. Tapi mulai pandemi itu sampai sekarang kan belum ada. Oh ya, karena juga mahasiswanya belajarnya di rumah, di kampus ini nggak ada. Jadi tidak pernah ada mahasiswa yang sampai 1 bulan atau 2 bulan dia menetap. KKN itu nggak ada. Dan Mas tahu cerita tentang KKN itu? KKN. Yang sekarang lagi viral-viralnya ini. Oh iya, kemarin Nonton di bioskop. Tapi menurut Mas kan asli orang sini nih. Menurut Mas sendiri, kira-kira itu tempatnya ada di mana? Kalau menurut Mas sendiri. Tapi kalau melihat dari tariannya itu kan di Banyuwangi. Ini kan masuk Banyuwangi juga. Gitu. Tapi kalau tempat secara desa terperinci, iya, terperincinya itu nggak tahu juga. Karena Mas nggak kemana-mana juga.
menuju jembatan itu kita kan baru ya, toh. Kemudian belum nyampe kuburan, nyampe di jembatan. Habis itu jalan naik, Cak Bola kemana? Dan itu di atasnya kan ada tempat wisata. Dari tempat wisata sini kan tidak jauh ada jalan. Dari situ pasar berbentuk. Bolongnya ini memang ya yang waktu aku masih tahu ya Pak satu wilayahnya mencari clue kan beberapa spot itu ada dalam satu wilayah aja itu udah cukup kuat ada yang kelihatan cukup bagus saya rasa. Kita ngobrol di base camp bisa. Jika memang mau ke Sidol Mulyo mau ngelihat, saya voting saja. Sidol Mulyo mana? Yang sini. Sidol Mulyo itu tempat salah satu trek pendakian. Harap baiknya lah buat besok. Karena kalau kita cari kuburan yang berwarna hitam, sampai monyet nggak bakal ketemu. Karena sebangsat-bangsatnya manusia tidak akan memperlakukan kuburannya orang dengan cara seperti itu. Lebih-lebih lah muslim. Kecuali satu kampung penganut ilmu hitam. Lain cerita. Tapi kan nggak mungkin ada tuh di Indonesia model kayak begitu tuh. Sehingga diklisekan, dikaburkan dengan cara seperti itu. Kita garis bawahi lagi bahasanya Pak Prabu. Orang yang meninggal belum 10 tahun. Atau kita cek aja tanggal lahirnya ada nggak? Saya ingat saya nggak ada. Ada 90%. Nama, cuma nama. 90% kok nggak ada. Nggak sejeli itu kalian. Ngapain aja di jalan lu? Sepanjang jalan itu bisa diperhatiin, ada jawabannya semua. Dia melewati jembatan sungai itu di mana? Masjid. Nggak ada tulisan KKN itu hanya dialihkan. Ada di mana coba? Di bawah toh? Iya, di bawah Mas. Nah, itu sudah di luar daerah Bayu, nggak mungkin ke sana dia. Jembatan itu yang masjid sebenarnya. Satu-satunya jembatan yang dekat rumah itu kan ada masjid. Dia tidak melewati perkampungan hantu itu diklisekan. Mudah-mudahan saya salah. Kalau saya salah berarti warga situ terlepas dari fitnah. Saya juga pengurus makam di Madura. Luas segitu 10-20 tahun itu. Mahal betul. Enggak segitu, dengan penduduk segitu itu 10-20 tahun. Dengan ukuran tanah segitu itu 10-20 tahun itu. 20 tahun yang lalu dari sekarang 2002 belum ada lampu buat jamin. Ya gini ya. Jadi lampu itu memang baru, lampu itu ke makam memang baru. Nah, itu akses. Berarti pada saat itu obor bermain. Ya. Nah, di dalam situ ceritanya obor dominan. Komandan makan sudah. Makan dulu. Kontak makan sakit. Malam ini timnya cedera ini. Cedera. Pak, nam ini sinten Pak? Oke. Lingkungan Ketua RT. Dan namun skala kecil ketua tim sosial. Enten gerakan tim sosial. Jadi Pak nomor ini napa? Listrik niki dugi napa? Iki dugi ngono Mas. Generator nggih. Nggih. Ulang-balik nih lho kengane. Pengennya berapa pengennya? Paten. Pembangkit tenaga listriknya air ya Pak ya, pakai baling-baling ya. Cuma proses air terjun itu baling itu kasih mandap mboten tebih jane kali listrik. Anu terus enten guwa niku. Nggih, keterangan jenengan mau. Nek guwa nggih termasuk terjun niku Mas. Oh enten terjun terus guwa. Guwane kan tapi mboten terlalu lebet kayak sing. Nek sing wonten guwa niku teng Beduk
Beduk niku pundi? Beduk niku nggih wilayah niku brak niku ngalah. Brak jembatan. Nggih. Kita kan belok kiri, itu yang lurus. Oh, nggih, Pak. Jalannya jalan sepeda. Nggih. Anu, niki enten informasi menurut salah satu warga yang punya kebun Pak Tunggak. Nggih. Nggih. Leres nggih. Enten di wilayah kebunnya itu ada air terjun juga. Nggih. Oh, niku ageng, Pak, air terjun. Mboten. Nggih. Ageng sing mriko mboten. Agengan mriki ya. Dan mriko namung kalen, Mas. Dan juga di situ ada pelinggian kayak petilasan lah. Kayak pelinggian kata Pak Tunggak. Napa nggih? Lah niku kan kathah ta mriki termasuk tempat-tempat sing ngoten kan kathah. Niku wonten jane gua walet terjun Labu Gedek yang bukan Labu Gedek yang bawah kan, Pak? Nggih. Di tebing. Di tebing. Kan kalau di hutan itu kan banyak seperti itu. Kalau pesaran-pesaran di sini ya di Mbah Yai terus. Mbah Yai? Mbah Yai? Ada. Nggak jauh dari Brak itu nggak jauh. Sekitar mungkin sekitar 700 meter. 700 meter. Mbah Yai siapa ya? Kurang paham, Mas. Pesarean. Itu pesarean makam berarti? Pesarean makam. Karena disebut Mbah Gapuk. Kurang paham. Ada. Sampai sekarang malah dibangun. Oh, gitu ya. Di sini juga dibangun. Di Mbah Yai itu. Yang jauh-jauh itu yang paham. Malah sekitar sini ya setahunnya pesarean zamannya Mbah Gapuk. Terus di Kunjung di sini Mbah Yai gitu nah. Sebutannya Mbah Yai gitu. Kalau di sekitar saya itu kan ada itu Agung Milis. Gimana? Terima kasih ya infonya. Terima kasih sama-sama. Ini informasi dari Pak Ketua RT Telocor. RT Kerajaan ya. Termasuk Desa Telocor ini masuk kerajaan ya? Iya, cuma ini kan saya RT yang paling sebelah sana Mas sebetulnya. Cuma saya akan membidangi di skala kecil di bidang sosial, jadi agak menjauh sedikit. Pak, gini Pak, ada nggak kegiatan anak KKN atau sekolah atau pemerintah yang sudah masuk ke sini yang kira-kira belum ada 1 tahun mungkin? Ini bangun apa itu bersih-bersih di sekolah nih. Itu nggak pernah terjadi kayak kejadian aneh apa gimana, kayak misteri lah dalam arti ceritanya lah Pak. Yang agak aneh itu malah tiba-tiba I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always